sih Pak di sini nih mulai mendapat kalau kalau di bagian aja kali ini saya kalau misalnya nih kalau ya banget aja ngomong sama saya dia betul sama usaha gitu udah banget lah ya nah usaha tinggi itu aplikasi itu maupun itu aja terus usaha di rumah itu jualan serabi, istri yang jualan serabi. Serabi saking buatan sendiri atau Buatan sendiri, membuat sendiri. Oh, buatan sendiri. Berarti jadi terus diekspor ke mana saja gitu Pak? Aku tahu. Oh, enggak diekspor ya kan, masih dalam skala kecil ya, skala rumah tangga itu ya dijual di depan rumah itu. Iya. Di depan. Buatan rencana lebih lanjut terus mau ke ekspor yang lebih gitu Pak, lebih ke luar gitu. Buatan belum. Kelihatannya saat ini belum ya. Karena di rumah saja masih sepi karena banyaknya orang yang jualan serabi sehingga ya pilihannya kan kurang banyak. Berarti di tempat jenengan itu apa sih ini Pak? Di lingkungan saya ya banyak sekali, ada saya cari nomor 61 dari berapa ya 70-an 80 pengrajin itu. Kan itu usahanya jenengan itu dari awal itu dikembangkan. Usaha saya itu dimulai pada tahun berapa ya, kira-kira 10 tahun yang lalu ya, tahun 2010-11 lah itu mulai usaha jualan serabi sampai saat ini. Berarti kan pun lama nih Pak. Ya. Jenengan itu kira-kira karyawan atau Untuk karyawan tidak perlu karena ya hanya paling sehari berapa toh membuat 2 kilo dan sudah ngoyo itu bisa dikandani sendiri. Jadi kalau usaha jenengan pun gede mau tanda sana harapannya ya seperti itu, bisa dengan menggunakan sekarang tuh aplikasi itu harapannya bisa seperti itu. Jadi tidak mengandalkan orang yang datang, tapi bisa juga melalui media online gitu. Cuma itu sepertinya juga belum karena kendalanya ya ada di sistem, saya kira itu sistemnya masih dan apa ya mungkin karena terlalu banyaknya itu ya, cuma mungkin perlu keberanian untuk mencoba itu. Berarti konten rencana ada rencana itu, angan-angannya sudah lama sebenarnya, cuma belum terrealisasi. Ya kira-kira juga modal jenengan untuk mulai usaha kira-kira Kalau serabi itu modalnya itu sangat kecil sekali kok. Misalnya dari 1 kilo itu 1 kilo beras ya, itu paling modal dengan berbagai macamnya itu tidak sampai 50.000. Nah, 1 kilo itu bisa kalau dijual ya nanti bisa 150. Jadi untuknya itu lumayan sebenarnya kalau lancar itu dengan modal katakanlah 40 sampai 50 itu bisa jadi uang 150 itu kan sudah berapa persen sendiri untungannya. Sebenarnya itu lumayan kalau dikelola dengan bagus, itu ya harus bagus. Kadang-kadang kan menerima orderan dari orang yang punya gawe itu harus semalaman tidak tidur itu di ruang dibantu orang seperti itu. Ya. Terus usaha untuk kan sedang Pak ini cara jenengan pemasaran kan lingkungan jenengan gitu bahwa cara mendata sendiri Pak, untuk memasarkan biar lebih laris gitu Pak, itu gimana? Untuk pemasaran saya kira ya tidak ada cara yang khusus untuk promosi, itu tidak ada, selama ini masih berjalan sebagaimana adanya saja. Hanya paling kalau ada orang yang sudah cocok dengan kami ya mereka itu menjadi langganan, dan itu langganannya sudah banyak. Tapi kan sebenarnya tidak bisa mengandalkan langganan ya, tapi kan ada juga orang yang lewat itu. Sementara ini untuk orang yang lewat,
karena mungkin posisinya di paling barat ya, kalau dari jalur timur, jadi kadang-kadang sebagai pilihan bisa dikatakan orang yang kesasar gitu, karena sudah melewati dari beberapa penjual sebelumnya tuh, nah itu kendalanya seperti itu. Tapi kalau yang sudah cocok itu yo tetap datang situ. Ya, kalau menjaga orang sing kesasar dalam tanda petik ya, itu memang agak susah. Tapi sudah kebanyakan kalau saat ini itu yang sering datang itu karena memang mengkhususkan mau membeli serabi punya kami itu karena mungkin mereka sudah cocok ya untuk selera mereka, mungkin sama dengan selera yang dibuat gitu. Sebelum kepikiran usaha ini Pak, ya usaha ini tentang usaha sih, yang penting sebenarnya itu sudah mengembangkan usaha kuliner modami ini ala Jepang itu. Ini ala Jepang itu yang modami ramen, ada udon itu, tapi franchise itu. Tapi pada akhirnya ya mungkin marketingnya atau apanya sehingga tidak bisa berjalan dengan baik. Hanya mungkin pasarnya juga tidak sesuai dengan lingkungan bisa juga, karena mungkin harganya terlalu mahal. Yang kedua juga mungkin lokasinya karena tidak di pusat keramaian itu, jadi susah berkembang. Nah, selain usaha ini di jenengan buat serabi itu ya, usaha ngomongin gitu. Sebenarnya usahanya itu kalau cocoknya itu memang di bidang kuliner, tapi ya mengingat modalnya juga sudah susah karena kerugian di ramen dan sebagainya itu jadi ya sampai saat ini ya masih seperti itu saja, belum bisa bergerak karena kan kekurangan di modal itu yang pokok itu. Jadi usaha kuliner itu kan modalnya kan harus double sebenarnya, karena kalau tidak laku kan dibuang akhirnya, tidak bisa untuk berikutnya seperti itu kalau seperti itu. Nah, jadi gini, seandainya kalau usaha yang sebelumnya ramen gitu ya sukses bener, terus ada ini lanjut ke serabi atau tetap ini sebenarnya ini ya bro, beli kalau serabi jalan, karena serabi kan keuntungannya kan jelas kelihatan ya. Tetapi kalau ditambah usaha ini sebenarnya juga lebih bagus, karena misalnya ramen seperti dulu itu kan untung yang banyak kan dari yang teman-temannya itu, ada minum, ada apa, itu yang membuat keuntungannya lebih baik. Kalau di ramen sendiri kan hanya sedikit keuntungannya, karena franchise itu ya seperti itulah. Tapi kan yang dari lain-lain itu yang lebih menjanjikan. Tapi ya karena daya pikat yang utama kan ramennya, jadi ketika ramennya berhenti ya yang lainnya otomatis mengikuti berhenti kan. Paling sekarang yang bisa bertahan itu yang membuat serabi itu karena modalnya kan sedikit. Artinya kalau rugi kan paling hanya rugi kisaran ya 50.000 lah dan waktu saja kalau tidak ada pembeli. Paling hanya seperti itu kondisinya, tidak terlalu banyak. Ya, kira-kira itu apa yang dengan menjual serabi itu kalau rata-rata sekarang ya hanya membuat 1 kilo itu sudah 1 kilo bahan gitu ya, itu sudah agak berat dalam arti ya. Tapi ya juga tidak tentu juga, kadang-kadang di jalan itu ya kadang-kadang kurang, kadang-kadang masih sisa gitu. Seperti itu yang terjadi. Kedepannya usahanya seperti itu ya kelihatannya ya, karena membuat serabi itu kan susah di finishingnya, dalam arti pembakarannya itu yang susah, sangat memakan waktu. Jadi misalkan misalnya membuka online gitu ya, dalam waktu 1 jam itu belum tentu bisa terpenuhi karena prosesnya yang tidak bisa digantikan dengan alat yang lain. Sementara ini harus satu-satu kali 4 ya, 4 tunggu begitu, dan itu kan makan waktu. Jadi
kesulitan di pengembangan ya ketika ada pesan harus dalam waktu cepat tidak bisa, kecuali ada yang membantu gitu. Tapi kan yang belum dicoba juga, dan ya apa ya, ya memang belum dicoba ya seperti itu, karena kelihatannya mudah tapi pelaksanaannya ya untuk menjadi syarat-syaratnya juga tidak mudah kan, untuk ikut apa itu seperti Shopee, GoFood dan sebagainya itu tidak gampang. Jika kesalahan jenengan itu misalnya gagal terus nonton jenengan itu aja kesalahan kembali misal serangnya kali setelah dilakukan lewat jenengan itu aja kesalahan kembali. Itu tergantung modal ya. Kalau pada prinsipnya kalau bisa di rumah itu kan hanya sampingan. Kalau saya kan yang pokok kan tidak di situ, jadi misalkan tidak jalan itu ya tidak apa-apa, kita tidak ada modal. Tapi kalau ada modal ya pasti ya tetap pengennya harus ada usaha yang lain, tapi tergantung modal. Tapi juga karena ya tidak ngoyo ya, karena itu bukan yang utama bagi saya ya. Karena itu kan hanya untuk kegiatan istri di rumah, di samping menambah penghasilan kan juga untuk kegiatan itu. Jadi mungkin ya tidak bisa mulu-mulu ya cita-citanya yang sudah seperti itu apalagi kan bidang usahanya kan hanya makanan tradisional seperti itu. Walaupun mungkin ya memang tidak menutup kemungkinan kalau dikelola dengan profesional dan baik, saya kira ya bisa berkembang. Tapi juga karena keterbatasan tempat, kalau tidak ada tempat parkir zaman sekarang kan susah. Kalau hanya luas 6 meter di pinggir jalan itu kan mobil tidak bisa parkir, paling sepeda motor itu kendalanya sih. Kalau misalkan buka apa yang lebih besar itu kan kendalanya sih, parkir tidak ada. Nah kalau tidak ada parkir tidak ada pembeli. Jadi masyarakat seperti itu bisa berkembang, kecuali ada tempat lain yang luas, tempat parkirnya itu kan orang tenang, tidak memikirkan mobil parkir ya. Di samping itu tidak mengganggu orang lain kan. Maksudnya kan harus perlu modal yang besar. Ya kalau modalnya besar itu bisa saja sebenarnya di tempat lain, kalau sudah banyak anggaran gitu kan ya udah. Ya sama-sama. Ya.